Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Kemarin saya di Ahad kedua tidak bisa datang ya, karena berada di Medan, dikarenakan ibu saya sakit pada waktu itu. Hari ini ya, saya beberapa hari yang lalu ditanya ya, sebuah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan klasik, sejak dulu sudah ditanyakan. Ya, sejak dulu sudah diperdebatkan, yaitu tentang surah Al-Baqarah ayat 62. Memang saya sering katakan bahwa ya, di dalam kita memberikan sebuah pengertian, ya, memberikan makna pada sesuatu, itu syaratnya kan dua. Dulu pernah saya utarakan di sini. Tidak harus dia jami' begitu ya, menyeluruh ya. Kemudian juga dia mesti mani', ada batasan-batasannya. Itu saya kira pelajaran penting ya, agar apa yang disebut dalam Al-Quran bahwa orang Islam ini sebagai ummatan wasata ya, atau kita sebut teori jalan tengah begitu ya, itu menjadi kenyataan ya, bahwa kita ini menjadi umat yang solutif begitu, tidak berada di kanan ya, juga tidak berada di kiri. Maka di dalam memberikan atau menyelesaikan masalah ya, atau memberikan pemaknaan ya, pengertian pada suatu kata, itu para ulama sepakat itu. Jadi kita tidak boleh berpihak. Itu yang dimaksud jami' itu universal begitu. Universal ini adalah teori yang dipakai oleh kaum liberal ya. Tetapi kita juga ya diminta untuk memberikan pemaknaan itu, di dalamnya ada mani', ada batasan ya. Nah, batasan ini biasanya dipakai oleh kaum tekstual. Kaum tekstual. Kaum tekstual itu maksudnya adalah orang-orang ya di dalam Islam yang memberikan pemaknaan terhadap Al-Quran dan Sunnah melalui arti teks ya, melalui apa adanya, misalnya melalui asbabun nuzul misalnya ya. Padahal kalau di dalam ilmu tafsir dikatakan bahwa sebuah pentafsiran itu ya, itu tidak terikat biasanya pada pada ibrahnya, itu tidak terikat pada sebab nuzulnya ya, tetapi pada keumuman, keuniversalan sebuah kata. Makanya di dalam pengertian para ulama, kita tidak boleh memberikan pemaknaan pada satu kata itu hanya universal, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, memberikan pemaknaan pada sesuatu itu terbatas ya, mani' begitu. Tapi dua-duanya mesti dipakai. Dia mesti universal tapi juga punya batasan. Artinya universal itu kita ibaratkan seperti misalnya Allah menurunkan kewajiban sholat misalnya ya, kewajiban hukum sholat itu misalnya wajib, itu universal ya. Tapi dia kemudian nanti ada batasan-batasan. Batasan-batasannya adalah wanita yang datang bulan tak boleh sholat, wanita yang nifas tak boleh sholat begitu ya. Jadi ada batasan-batasannya.
Nanti batasan-batasan sholat itu pun misalnya dikatakan setiap jengkal tanah ini adalah masjid, tempat bisa dilaksanakan sholat. Tetapi kemudian dibatasi, di kandang-kandang hewan kita nggak boleh sholat misalnya. Kemudian di kamar mandi, di toilet kita tidak boleh sholat misalnya. Di kuburan kita tidak boleh sholat. Itu batasan. Itu namanya sebuah pengertian yang dibuat universal, tapi kemudian ada batasan-batasan. Misalnya hukum puasa wajib semuanya berpuasa, tapi dikasih batasan. Batasannya apa? Kalau orang yang lagi perjalanan, lagi sakit, boleh tidak berpuasa, walaupun puasa itu wajib. Nanti menggantinya di hari yang lain, di bulan yang lain. Haji itu wajib, fardu, tapi dikasih batasan. Batasannya apa? Dalam Al-Quran disebutkan man istata'a ilaihi sabila. Jadi kita para ulama mengikuti pola-pola Al-Quran itu, ya, dan sunnah. Makanya orang sekuler itu terjebak pada keuniversalan Islam. Jadi misalnya dikatakan Islam itu universal, betul, tapi tidak semua yang disebut universal itu kemudian membolehkan segala hal. Nah, itu tidak boleh. Kemudian kalau ada yang memberikan pengertian di dalam Islam ini dengan batasan-batasan, tidak berarti bahwa banyak hal yang tidak boleh di dalam Islam. Nah, itu makanya surah Al-Baqarah ayat 62 ini, ya, itu menjadi banyak pertanyaan karena ayat ini, ya, bisa diberikan pemaknaan secara liar, bisa, ya, bisa diberikan pemaknaan secara sempit, bisa juga secara batasan, tergantung nanti selera seseorang melihat itu dan keuntungan bagi dirinya. Makanya dulu saya lupa namanya, seorang cendekiawan di Indonesia ini, Nur Khalis Majid begitu. Dia memberikan pentafsiran terhadap ayat ini, mengatakan, ya, ayat ini kan bunyinya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini, ya, kalau Bapak lihat itu dia umum tapi berbatas. Itu yang saya sebut pengertian itu. Tapi kalau bagi orang-orang yang pemahamannya liberal, dia akan mengatakan sesungguhnya orang-orang beriman, ya, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, penyembah-penyembah binatang, ya, atau penyembah-penyembah bulan, penyembah-penyembah bintang, ya. Kemudian selama mereka beriman kepada Allah, beriman adanya hari akhir dan melakukan kebaikan-kebaikan, maka bagi mereka ganjaran-ganjaran, ya, dari Tuhan mereka, dan mereka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Artinya bahwa 5 kelompok ini, ya, kalau nggak salah saya 5, 1 orang beriman, Yahudi, Nasrani, ada 4, ya, dan penyembah-penyembah yang lainnya berarti selamat kalau masuk dalam bingkai man amana billah, gitu, ya, wa amila wal yaumil akhir, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, dan kemudian wa amila salihan, dan melakukan pekerjaan yang baik, berarti selamat begitu. Nah, padahal dulu pernah saya utarakan di sini dalil itu, ya, itu makanya bagi orang-orang yang hanya manit begitu, itu sering sekali, ya, bagi orang-orang yang menggunakan teori manit begitu, ya, itu sering sekali satu dalil untuk membangun satu hukum, gitu. Padahal tidak boleh satu dalil membangun hukum. Harus dilihat dalil-dalil yang lainnya supaya kita mampu membangun sebuah hukum. Nah, kesalahan, ya, atau kekeliruan orang yang mempunyai banyak batasan, ya, atau mengambil teori manit adalah sering sekali dengan satu dalil memberikan sebuah hukum. Misalnya contoh, ya, perintah misalnya wajibnya berjenggot misalnya, ya, itu kan
mengambil satu dalil saja sehingga kemudian memberikan hukum, kemudian jenggot itu wajib begitu. Nah itu sering begitu ya. Misalnya isbal gitu. Isbal itu haram gitu ya. Karena mengambilnya dengan satu dalil, padahal dalilnya banyak sekali gitu. Nah ini yang mesti diperbaiki bagi orang-orang yang mempunyai teori mania, yang selalu batas aja gitu, semua dibatasi oleh dalil gitu. Tapi juga orang-orang yang mempunyai teori jami' ya, universal, itu juga kita mempunyai kekeliruan. Kenapa? Karena setiap kata yang diungkapkan itu bisa ditafsirkan secara luas. Contohnya ini, ayat ini misalnya bagi orang-orang yang mempunyai teori jami' ya, teori yang universal, mengatakan selama beriman kepada Allah ya, beriman kepada hari akhir ya, kemudian melakukan pekerjaan yang baik begitu, maka mereka tidak usah khawatir hidup di dunia ini, artinya selamat begitu. Padahal mestinya tidak boleh menerjemahkan kata iman kepada Allah itu dengan dengan jami' begitu, dengan teori universal. Mestinya beriman kepada Allah itu mestinya pakai teori di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisun tsalasa. Kafir orang yang sudah mengatakan ya Tuhan itu tiga. Tetap Allah juga, tapi mempunyai tiga komponen. Harusnya teori yang universal ini mesti diterjemahkan kembali. Kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu, kalau dalam teorinya orang Yahudi dan Nasrani, dalam Al-Quran mereka katakan kami yang masuk surga. Kalau dalam teorinya orang Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mesti dibatasi. Jadi tidak semua misalnya dikatakan bahwa percaya kepada hari akhir, kemudian sudah selesai di situ saja. Itu kan teori jami' namanya, universal. Kalau ditanya semua orang yang hidup di dunia ini, hampir rata-rata mereka mengatakan percaya adanya hari akhir. Tapi teorinya berbeda, cara memahaminya berbeda. Makanya kalau kita lihat misalnya, kalau teorinya agama yang lain, misalnya di dalam koran-koran kita lihat itu rest in peace misalnya, atau kembali ke rumah Bapa di sorga. Itu teorinya. Kalau kita enggak, kita sebutnya innalillahi, enggak pakai rumah gitu. Enggak pakai tempat. Tempat itu yang menentukan Allah, bukan yang menentukan kita. Makanya kita kembali kepada Allah. Orang yang meninggal didoakan supaya dapat tempat yang mulia. Kemudian orang yang meninggal itu bertanggung jawab dengan segala amalannya. Enggak bisa dipatok langsung bahwa dia kemudian mendapatkan tempat. Itu teorinya. Makanya kemudian teori hari akhir itu selalu berbeda. Kan dalam Al-Quran teorinya orang Yahudi begitu. Orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullah, katanya, kami ini anak-anak Tuhan kan. Artinya tempat mereka sudah pasti. Kalau Yahudi. Jadi kita ya dalam memberikan pengertian seperti ayat ini itu mesti hati-hati. Nanti kalau terjadi perdebatan, apa benar ayat ini benar, tidak ada yang salah dengan ayat ini. Sama seperti seseorang memberikan pengertian, saya katakan dulu tentang poligami. Itu kan bahaya sekali ketika diberi pengertian hukum bahwa poligami itu sunnah begitu. Itu bahaya itu. Padahal poligami itu mubah. Ya. Karena memang teori ayatnya antara perintah dan larangan begitu. Kemudian berada di tengah-tengah. Jadi kita terjebak pada hal-hal seperti ini ya. Maka kemudian muncullah dari teori ini bagi orang-orang sekuler atau liberal mengatakan seluruh agama itu sama. Itu muncul teorinya dari itu.
bahwa semua agama itu sama baiknya, begitu. Bagi kita enggak, karena ada teori dalam Al-Quran dikatakan ya bahwa orang yang mencari selain Islam, begitu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Disebutkan itu agamanya, bahwa agamanya adalah Islam. Ini teori kita. Tapi saya minta maaf, saya berbicara begini bukan ingin mengumbar kebencian, bukan. Ini masalah teori dalam berpikir. Karena kita, tadi saya sebutkan dari awal, orang Islam ini adalah umat yang solutif, nggak memberikan kebencian kepada siapapun, termasuk kepada saudara kita sesama orang Islam. Teori kita teori jalan tengah. Semuanya harus diberikan secara rasionalitas dalam bingkai keimanan. Kalau rasionalitas dipakai tanpa bingkai keimanan, maka akan terjebak kita pada rasionalisme apa yang bentuknya adalah filsafat, begitu. Yang tidak ada kepastian ya di dalam di dalam filsafat itu. Nah, ini harus tahu ya, karena perdebatan-perdebatan ini sering sekali terjadi. Gimana Ustadz ditanya begitu ya. Nah, kemudian disebutkan wa amila shalihan. Allah itu ya tidak pernah menyebut sebuah amal itu diterima kecuali amal itu saleh. Itu dia. Makanya dalam Al-Quran sering disebutkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada kata saleh. Saleh ini nggak bisa diterjemahkan dengan kata baik. Itu seperti saya memberikan pengertian dulu ya tentang hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Udah pernah saya ceramahkan dulu di sini, tapi kalau lupa nggak tahu saya. Falyakul khairan aw liyasmut. Ayat hadis ini kalau teorinya Rasul itu tidak mengajarkan kita untuk selalu berkata yang benar, tapi selalu berkata yang baik. Makanya sebutannya bukan faliyakul haqqan, tapi faliyakul khairan. Kenapa Nabi membedakan antara mengatakan kebenaran dengan mengatakan kebaikan? Kata khairan itu karena mengatakan kebenaran bisa saja tidak dilakukan dengan kebaikan. Itunya kuncinya. Tapi mengatakan kebaikan di dalamnya ada kebenaran. Karena kata khairan dalam istilah syariat itu yang saya sebut pengertiannya. Kata khairan itu secara universal artinya baik, tapi dalam pengertian syariat kata khairan itu adalah harus terikat kepada syariat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu dia. Makanya Nabi mengatakan faliyakul khair, artinya orang mukmin berkata baik pasti isinya adalah kebenaran. Itu maksudnya. Tapi orang mukmin berkata benar belum tentu disampaikan dengan cara yang baik. Makanya ada orang yang kasar mengatakan sesuatu. Ada orang yang frontal. Ada orang yang kemudian menjatuhkan orang lain. Ada. Makanya Nabi mengatakan faliyakul khair. Itu teorinya begitu. Makanya kata amal ketika dikaitkan dengan kata saleh, kata saleh itu tidak diterjemahkan dengan kata baik. Ini kekeliruan kita. Padahal dalam istilah syariat, makanya kalau dalam ilmu usul fikih itu ada nanti pengertian, pemaknaan secara etimologi. Etimologi itu secara secara harfiah diterjemahkan saleh itu artinya apa? Artinya baik. Tapi ada dalam istilah usul fikih itu ada namanya terminologi, tapi dalam bingkai syariat. Tidak boleh terminologi itu dibangun secara umum. Misalnya saya contohkan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan banyak kata-kata kata-kata Arab yang diadopsi ke Indonesia. Misalnya kata rakyat. Coba kalau kita buka rakyat itu artinya apa dalam terminologi bahasa Indonesia? Tentunya akan kita lihat itu
akan berbeda jauh dengan kalau kita lihat terminologi syariat di dalam syariat Islam akan berbeda itu. Kata rakyat di dalam terminologi bahasa Indonesia dalam kamus bahasa Indonesia akan berbeda dengan kata rakyat di dalam pengertian syariat Islam, akan berbeda itu. Nah itu makanya disebut ada lughatan di dalam usul fikih itu wastilahan. Lughatan itulah etimologi secara harfiah, kemudian terminologi istilahan, ya, tapi dalam bingkai syariat. Makanya kemudian kata saleh dalam bingkai syariat itu adalah hal-hal yang baik yang memang diajarkan dan dibolehkan dalam Islam. Hal-hal yang baik apabila ditinggalkan di dalam Islam, kalau itu dilarang di dalam Islam, itu baik namanya. Jadi baik itu dari dulu kita katakan bukan menurut akal kita. Makanya orang-orang sekuler liberal itu mengatakan kalau berbenturan antara akal dengan syariat, maka didulukan akal daripada syariat. Kenapa? Karena akal berkembang, ada kepentingan manusia di dalamnya. Padahal sang pencipta Allah lebih tahu kepentingan hambanya daripada akal manusia itu sendiri. Harusnya begitu. Itu kalau orang beriman, tautannya begitu. Makanya kata saleh itu tidak bisa disebut dengan pekerjaan yang baik. Jadi kalau orang misalnya baik, makanya di dalam Islam, orang Islam kalau memberi kepada orang yang tidak mampu disebut sedekah. Itu orang Islam. Tapi kalau orang yang bukan orang Islam memberikan sesuatu kepada orang tidak mampu, itu dalam teori Islam tidak dianggap sedekah. Karena nanti ada pemaknaan sedekah ini dalam istilah syariat kita. Makanya ketika kita memberikan kepada orang tidak mampu disebut amal saleh. Kenapa disebut amal saleh? Karena dia pertama orang Islam. Ya. Yang kedua, dia mengikuti aturan-aturan keislaman itu, maka disebutlah amal saleh dalam terminologi ya syariat Islam. Ya, jadi memang ayat ini ya tidak boleh kemudian diterjemahkan bahwa oh kalau sebenarnya orang-orang Yahudi ini kan ayat ini kan banyak ya ceritanya. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Salman Al-Farisi ketika dia berbicara kepada Rasulullah SAW. Tapi saya ingin katakan bahwa kadang asbabun nuzul itu ya untuk mengambil hukum itu diabaikan. Karena yang dilihat itu adalah keumuman kata yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Misalnya contoh riba. Riba itu ya, sebab turunnya riba itu adalah adanya orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian mengambil keuntungan dari peminjaman yang sifatnya ya sukarela itu. Tapi kemudian bukan itu yang dijadikan landasan hukumnya. Yang dijadikan landasan hukumnya itu bukan peristiwanya, tetapi adalah keumuman kata riba itu. Kemudian dibuatlah definisinya riba itu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Cara para ulama begitu, mengambil sebuah hukum itu tidak dengan sebab turunnya ayat itu, tapi bi'umumil ibrah, tapi dengan keumuman kata atau ibrah yang ada di dalam atau pelajaran yang ada di dalam ayat itu. Jadi ayat 62 nggak bisa ditarik bahwa kemudian memberikan pengertian bahwa semua agama sama, ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Ya, itu tidak bisa diajarkan. Misalnya saya katakan begini, apakah agama Yahudi memberikan pengajaran yang baik bagi umatnya? Kita katakan tidak. Harusnya begitu caranya. Mengajarkan kebaikan tidak, ketika mereka dalam teori keimanannya keliru, dalam teori kepercayaannya keliru, itu tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah ajaran yang baik. Makanya di dalam Islam, kalau ada orang yang berbuat keliru, itu disebut oknum. Dan saya kira hampir semuanya begitu.
Misalnya peristiwa kemarin penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang kemudian dijadikan kartu. Kita mestinya marah itu memang, dan kita mestinya tidak boleh lagi tolerir dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kalau orang yang nggak marah terhadap penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, itu perlu kita pertanyakan. Harusnya marah, tapi marah itu bukan dalam bentuk yang frontal. Ada oknum misalnya yang sampai memenggal kepala seorang guru di Perancis begitu, itu oknum kita anggap. Walaupun sebenarnya kalau kita sebut dalam sebuah gerakan sosial begitu ya, atau kita bahas secara antropologi bahwa kalau ada sebab ya, pasti ada dampak yang dimunculkan. Itu pasti itu. Adanya kemiskinan, ya kemungkinan adanya pencurian di dalamnya. Ya, adanya pembiaran terhadap hukum, maka ada orang yang korupsi. Itu dampak itu. Setiap sebab ya yang muncul. Jadi itu kita sebut oknum. Tapi kalau kita lihat secara antropologi, sosiologi ya begitu, bahwa ada dampak sosial yang muncul, dan itu muncul pada individu orang-orang. Makanya ada yang kemudian memberikan penilaian terhadap kejadian itu, kemudian mengatakan, inilah orang Islam, baru dihina saja sudah. Itu dampak yang terjadi, nggak bisa disalahkan, karena ada individu-individu yang tergerak melakukan hal itu. Sama seperti zamannya Umar, saya sering ceritakan ketika terjadi kelaparan, Umar tidak menyalahkan orang yang mencuri, karena pada waktu itu itulah akibat yang muncul dari kelaparan yang terjadi pada masanya Umar bin Khattab. Ketika ditanya, kenapa kau mencuri unta? Mereka katakan, kami lapar ya Amirul Mukminin. Tidak lagi Amirul Mukminin itu kemudian memberikan hukuman terhadap orang seperti itu. Karena dampak. Seorang pemimpin mesti mengetahui itu. Nah, seorang cendekiawan pun mesti mengetahui tentang ilmu-ilmu seperti ini. Bapak-bapak pun mesti tahu. Maka apa poin ya pembelajaran kita pada hari ini tentang ayat ini? Bahwa yang pertama ya, dalam memberikan pengertian atau pemaknaan ya, sebuah kata dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW, yang pertama mesti universal. Tapi yang kedua mesti juga punya batasan. Jadi intinya apa? Kalau ada satu dalil, tidak boleh dalil itu dijadikan sebagai dasar hukum. Mesti dicari dalil-dalil lain yang serupa dengan hal itu, baru kemudian mengeluarkan semua. Bayangkan bagaimana khamar itu diharamkan. Apakah dengan satu ayat? Enggak. Jadi tidak bisa sebuah ayat itu kemudian kita kemudian memberikan satu hukum, kecuali dulu yang pernah saya utarakan di sini, yang mungkin lupa ingat begitu ya, bahwa kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada kata hukum, itu kalau masih ingat dulu ya, pasti hukumnya sudah bisa kita berikan. Misalnya kata babi dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ada kata hukum, kata hukumnya adalah kata hurrimat, kata haram. Itu sudah pasti itu, nggak perlu pakai dalil lain karena ada kata hukum. Tapi kalau dalam Al-Quran dan Sunnah itu banyak yang tidak memakai kata hukum, hanya sinyal. Itu yang saya sebutkan dulu. Makanya kalau yang begini-gini lama belajarnya itu. Kan saya kadang-kadang belajarnya takut saya menjelaskannya karena kadang-kadang salah tangkap begitu. Karena bisa saja saya dijebak atau terjebak pada pemikiran seseorang. Maksudnya orang yang mendengar bahwa Pak Ibu ini mendengar Ustaz ini sebulan gitu. Saya khawatirnya itu. Padahal gak ada tujuan seperti itu. Karena memang pembelajaran terhadap ilmu itu sangat berbeda ketika kita membaca sebuah buku. Misalnya Bapak baca buku Ibnu Katsir, tafsir. Itu berbeda ketika kita mempretendinya dari segi ilmu, bukan dari segi bacaan. Kalau bacaan bisa dibaca, ditampilkan. Nah kadang-kadang keliru itu.
ketika melihat saya, Ustaz ini pasti sekuler. Padahal enggak, memang teorinya begitu. Kita diminta untuk mengambil teori jalan tengah. Karena dalam Al-Quran disebutkan kata ummatan wasatah. Tidak boleh jami', ya, universal, terjebak pada sekulerisme. Tidak boleh juga mani', ya. Kita akan mempersempit wilayah Islam ini kalau mani' mempunyai memberikan terus batasan-batasan. Sama seperti kata bid'ah, itu nggak boleh diletakkan pada mani' saja. Juga tidak boleh kata bid'ah itu diletakkan pada jami' saja. Tapi kata bid'ah itu mesti diletakkan di tengah-tengah antara jami' dan mani'. Baru kita tahu bahwa ada ya hal-hal yang tidak disebut bid'ah, atau ada ulama mengatakan itu bid'ah kecil. Baru kita tahu bahwa ada ulama mengatakan ada bid'ah hasan. Baru kita tahu ada ulama mengatakan ada bid'ah yang tidak sampai pada dosa. Baru tahu nanti kita ketika kita tahu teori tentang jami' dan tentang mani'. Tapi ini tidak banyak dibicarakan. Makanya kadang-kadang kita melihat itu. Makanya kemarin ada yang nanya, gimana tuh orang Islam di Perancis membunuh katanya gara-gara dia terjadi. Itu dampak. Kita tidak bisa tahan dampak itu. Ya, akibat yang muncul dari sebuah masalah itu nggak bisa kita tahan sepenuhnya. Itu terjadi pada individu-individu. Dan itu tinggal bagaimana kebijaksanaan pemerintah. Nah itulah yang kita sebut dengan pemerintah teori jami' dan mani' itu mesti paham betul. Ya, kita pun dalam belajar Islam, ya itu juga kita mesti tahu. Makanya banyak ya di antara kita itu yang dia tidak mampu berada di tengah. Saya terus terang selalu memposisikan itu. Makanya orang kadang-kadang salah sangka sama saya begitu ya. Misalnya, Irham ini mazhabnya apa begitu? Ya saya kalau sholat itu ya pilihan saya, nggak perlu saya beritahu sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Pilihan saya. Tapi ketika saya ceramah, saya tidak boleh memilihkan pilihan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Nggak boleh. Kalau saya pilihkan pilihan saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah yang kita sebut. Kalau kebetulan saya pemahamannya sekuler, maka yang saya pakai teori jami'. Kalau kebetulan pemahaman saya suka berbatas, maka teori mani' yang saya pakai. Tapi nggak boleh. Kita mesti memposisikan itu. Jadi yang saya bicarakan kadang-kadang tidak saya lakukan. Bukan itu perilaku saya. Ya. Yang kadang-kadang saya katakan boleh gitu. Ya, bukan itu yang saya lakukan. Mungkin sebaliknya. Nah itu yang kadang-kadang terjadi di antara umat Islam ini. Makanya seperti ayat 62 ini adalah sesuatu yang menjadi kericuhan di antara umat Islam. Ya. Makanya kalau nanti Bapak ditanya tentang hal-hal seperti ini, pakai tadi teori jami' dan teori mani. Ya, pakai itu ingat-ingat itu ilmunya. Itu ilmu mudah aja sebenarnya. Diingat aja, kalau kita membuat sebuah pemaknaan di dalam Al-Quran, dalam ayat ya ataupun hadis sunnah Rasulullah, kita mesti melihat bentuk universalnya dan apa batasan-batasannya. Nah itu mesti. Makanya tadi ketika saya sebutkan, saya kata saleh. Saleh itu kalau secara universal artinya baik. Tapi tidak boleh diterjemahkan dengan kata baik. Dia mesti dicari batasan-batasan saleh di dalam syariat Islam. Itu teori besar yang banyak tidak dipahami oleh kita semua. Bahkan para ustadz pun kadang-kadang tidak mampu melihat itu teori jami' dan mani'. Makanya sering sekali kita mendengar ceramah kemauan ustadz gitu. Ya, bukan kemauan ilmu atau kemauan jamaah begitu. Ya, harusnya yang kita bicarakan itu adalah kemauan ilmu, bukan kemauan jamaah ataupun kemauan ustadz. Makanya ada jamaah yang senang karena merasa dia dibela begitu. Kalau dia nggak dibela, dia nggak senang sama ustadz. Makanya di kita itu ada orang yang di kita lah di mana-mana gitu, ada yang nggak senang sama ustadz ini karena merasa nggak sama pendapat kami gitu. Begitu seringkali. Padahal ilmu itu tidak menyenangkan orang banyak.
tapi memberikan pengaruh terhadap teori yang kita punya itu, yang kita sebut dengan ummatan wasatah itu. Teori itu dia tidak harus misalnya menyenangkan semua orang ilmu itu. Apa buktinya? Buktinya perbedaan-perbedaan yang terjadi di fikih Islam itu kan tidak menyenangkan semua orang. Disuruh orang memilihnya. Nah ini mungkin ya, mudah-mudahan bisa kita cerna begitu ya. Makanya coba nanti ke depannya ya teori ini kembali ya dilihat begitu, dipelajari ya. Ya mungkin ini saja, silakan jikalau ada pertanyaan-pertanyaan ya silakan diajukan. Saya kira itu saja. Ya silakan. Terima kasih Pak. Ya. Saya pernah mendengarkan suatu tafsiran dari mereka itu menunjukkan bahwa Yahudi Nasrani itu adalah pada masa sebelum Rasulullah. Jadi pada masa itu Yahudi itu tidak beberapa orang bahwa dia seperti itu di Bahrain dan juga tidak ada perkembangan, tidak ada Kristiani. Sama juga dengan Nasrani. Tapi seorang Yahudi Nasrani ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah, ketika sudah Islam sudah datang, maka dia sudah diberi pasti dia sudah Islam. Tapi dia masih tetap Yahudi dan Nasrani. Iya. Itulah yang disebut teori mani itu. Dikasih batasan, Pak. Itu namanya batasan. Ya. Itu yang tadi saya katakan ayat itu turun pada Salman Al-Farisi itu. Penjelasannya seperti yang Bapak sebutkan itu, bahwa itu yang kadang-kadang kita mesti membuat teorinya. Kalau kita nggak buat teorinya nanti hanya penjelasan seperti itu orang bisa melawan gitu. Kan tetap namanya Yahudi juga gitu. Itulah makanya orang-orang sekuler memberikan pemaknaan yang bertentangan dengan Bapak sebutkan itu. Itu yang kita lawan. Tapi kalau kita melawannya tidak dengan teori, maka dianggap kita orang yang nggak berilmu. Itu repotnya. Ya. Makanya kita coba lawan dengan teori, dan teori ini dibuat oleh cendekiawan Muslim juga, oleh ulama-ulama kita masa lalu. Ya, dan itu benar yang disampaikan Bapak. Saya setuju bahwa itu adalah orang-orang Yahudi sebelum Islam datang, orang-orang Nasrani sebelum Islam datang. Ya. Yang mereka kalau misalnya melanggar perintahnya Nabi Musa, melanggar perintahnya Nabi Isa, mereka sudah tidak dianggap lagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan kemudian tidak dianggap lagi wa'amilas shalihan. Dan kemudian kalau betul mereka pada tiga hal tadi mereka menganut itu, maka benar tadi bahwa kalau Nabi Muhammad datang mereka mestinya ikut. Nah, itu kan sudah benar itu. Tapi itu teorinya kan teori batasan, teori mania. Mestinya pada semua hal itu kita buat. Jadi tidak boleh kemudian hanya satu ayat. Nanti apakah benar asbabun nuzul ini? Itu kan masih dipertanyakan. Karena bisa saja itu nggak benar asbabun nuzulnya. Karena asbabun nuzul ini banyak. Ada yang dari Ibnu Abbas, ceritanya beda lagi. Yang saya sebutkan salah satunya saja tadi, Salman Al-Farisi. Tapi ada dari Ibnu Abbas. Nah, sekarang kalau apa yang autentik kita lihat dari pemaknaan itu, ya kita lihat dari Al-Quran. Ketika Al-Quran menyatakan bahwa iman kepada Allah itu teorinya tidak boleh trinitas, ya berarti kalau ada yang trinitas berarti keliru. Apalagi menyembah binatang, ya kan Allah mengatakan la ilaha illa ana fa'budni gitu. Itu salah satu teorinya, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, kata Allah. Ini teori itu yang paling autentik itu di Al-Quran. Itu kira-kira ayatnya bisa kita temukan, bisa. Jadi kalau yang tadi itu bisa memicu perdebatan, bisa. Itu terjadi perdebatannya tahun 92, Pak. Ya, tahun 92 antara Nurholis Majid dengan Ustadz Daud Rashid. Ya, itu diperdebatkan. Perdebatannya sekitar asbabun nuzul itu.
Itu waktu itu saya dengar kasetnya aja gitu, karena saya datang sudah selesai perdebatan itu, ada kasetnya diberikan kepada saya, Dirham, dengarkan. Waktu itu saya di Jogja. Jadi perdebatan udah lama, tahun 92 diperdebatkan sudah itu. Wah itu sampai berdebat tentang kata Islam sebenarnya apa begitu. Menurut Nurholis Majid itu Islam itu artinya begini. Menurut Daud Rashid artinya begini. Ada dulu itu. Ya. Sampai begitu perdebatannya. Nah sebenarnya umat Islam ini mesti diajarkan teori-teori. Jadi agak sedikit reda gitu amarah. Kalau ada orang yang nggak sesuai ya berarti dia nggak ngerti teori lah, begitu aja. Kan bisa saja orang Islam ini tidak mengerti teori. Ya kita juga kan tidak banyak mengerti teori di dalam Islam ini. Ya, dan saya sepakat, saya setuju. Ya, ada lagi? Silakan. Ya kalau nggak ada kita tutup.